Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama Kali ini saya akan bercerita dari cerita yang melegenda di kalangan masyarakat, khususnya Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang berjudul Kisah Legenda Karangnini dan Balai Kambang. Seperti inilah kisahnya. Di desa Karangtunjang atau yang kini bernama Desa Emplak, Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Ambu Kolot dan Nini Arga Piara. Sudah puluhan tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai momongan. Meskipun demikian, pasangan suami istri tersebut senantiasa hidup rukun dan damai. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Aki Ambu Kolot setiap hari menjelang malam pergi ke laut memancing ikan dan baru pulang pada esok harinya. Hasil tangkapannya dijual ke pasar atau ditukar dengan kebutuhan hidup lainnya. Jika memperoleh hasil tangkapannya melimpah, sebagian dibuat ikan asin oleh Nini Arga Piara. Suatu sore, Aki Ambu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke laut. Namun, sore itu Aki Ambu itu terlihat lemas karena masuk angin. Meskipun demikian, ia tetap bertekad berangkat ke laut. Sementara itu, Nini Arga yang melihat keadaan suaminya seperti itu berusaha menasehati agar mengurungkan niatnya. Aki, sebaiknya Aki beristirahat saja dulu di rumah. Bukankah Aki sedang tidak enak badan? Ujar Nini Arga. Tidak apa-apa, Nek. Kalau Aki tidak memancing satu hari saja, badan Aki terasa pegal-pegal. Lagi pula, persediaan makanan untuk besok kan sudah habis. Jawab Aki Ambu dengan suara sedikit parau. Bagi Nini, alasan suaminya tersebut memang masuk akal. Jika sang suami tidak berangkat, tentu besok mereka akan kelaparan. Dengan pertimbangan itu, maka ia pun merelakan suaminya pergi melaut. Baiklah, Ki, tapi janganlah terlalu memaksakan tenaganya. Jika sudah capai, cepatlah pulang, ujar Nini Arga dengan perhatian. Baiklah, Ni, Aki akan segera pulang jika sudah memperoleh ikan yang cukup untuk persediaan besok, kata Aki Ambu seraya mengecup kening sang istri tercinta. Usai berpamitan, Aki Ambu pun berangkat memancing dengan menggunakan perahu. Setiba di tengah laut, kakek yang usianya mulai renta itu segera melemparkan kailnya yang telah diberi umpan ke dalam air. Dengan sabar ia menunggu kailnya sambil bersiul-siul. Hari sudah gelap, namun belum seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Oleh karena itu, Aki sesekali menggayuh perahunya ke tempat lain dengan harapan segera mendapatkan ikan. Tapi hingga larut malam, ia belum juga memperoleh hasil. Tak terasa, hari telah menjelang pagi. Ayam jantan sudah mulai berkokok bersahut-sahutan. Nini Arga
yang menunggu di rumah cepat-cepat bangun untuk menyiapkan sarapan, menunggu suaminya yang tidak akan lama lagi akan kembali dari melaut. Tak beberapa lama kemudian, hidangan sarapan telah siap. Namun, Aki Ambu belum juga pulang. Hari sudah pagi, tapi kenapa Aki belum pulang juga? Gumam Nini Arga dengan cemas. Tidak biasanya Aki pulang sampai siang begini. Mungkin Aki ketiduran di atas perahunya karena kecapean. Gumamnya lagi, berusaha menepis perasaan cemas di dalam hatinya. Sambil menunggu kepulangan suaminya, Nini Arga mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, seperti membereskan rumah dan mencuci pakaian. Hari menjelang siang, suami yang dicintainya itu tak kunjung tiba. Nenek itu pun semakin cemas dan gelisah. Hingga sore hari, Aki Ambu belum juga pulang. Akhirnya, Nini Arga memutuskan untuk pergi mencarinya di sekitaran pantai. Ia pun menyusuri pantai itu hingga larut malam. Namun, sang suami belum juga ditemukan. Meskipun demikian, nenek itu tidak putus asa. Ia pun melanjutkan pencarian pada esok harinya bersama dengan warga yang lain. Sudah seharian mereka mencarinya kemana-mana, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya semua warga kembali ke perkampungan. Maka tinggallah Nini Arga seorang diri di tepi pantai, merenungi nasibnya sambil berdoa. Ya Tuhan, pertemukanlah kembali hamba dengan suami hamba, ucapnya dengan khusyuk. Rupanya Tuhan yang Maha Kuasa mendengar doa Nini Arga. Tidak lama setelah ia berdoa, tiba-tiba sebuah batu karang yang mengambang muncul di depannya. Bersamaan dengan itu, Nini dikejutkan oleh sebuah suara gaib yang menyapanya. Ketahuilah Nini, batu karang yang mengambang di hadapanmu itu adalah penjelmaan dari Aki Ambu. Jadi, janganlah kamu berharap Aki akan kembali hidup kembali, ujar suara gaib itu. Betapa terkejutnya Nini Arga mendengar suara gaib itu. Ia benar-benar tidak pernah mengira sebelumnya jika suami yang amat dicintainya akan mengalami nasib seperti itu. Namun, ia menyadari bahwa semua itu sudah menjadi takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ia pun naik dan duduk di atas batu karang itu sambil meneteskan air mata. Karena cinta kasih dan kesetiaannya kepada sang suami, Nini Arga kemudian turun dari batu karang itu, lalu duduk bersimpuh di hadapannya, seraya berdoa agar dirinya diubah menjadi batu karang, seperti halnya Aki Ambu. Ya Tuhan, hamba sangat mencintai Aki. Hamba ingin selalu bersamanya. Ubahlah wujud hamba menjadi seperti Aki, pinta Nini Arga sambil meneteskan air mata. Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui semua keluh kesah hambanya. Permintaan Nini Arga pun dikabulkannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Selang beberapa saat kemudian, petir pun menyambar-nyambar disertai hujan deras. Bersamaan dengan itu, Nini Arga pun menjelma menjadi batu yang menghadap ke arah batu karang perwujudan suaminya, Aki Ambu. Bentuk batu karang itu menyerupai bentuk tubuh si Nini. Oleh masyarakat setempat,
batu karang itu dinamai Karang Nini. Sedangkan batu karang penjelmaan Aki Ambu dinamai Balai Kambang, yang berarti batu mengambang. Sepasang batu karang yang berhadap-hadapan tersebut tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Namun, sekitar tahun 1918, batu karang yang menyerupai wujud Nini Arga itu tersambar petir hingga terputus. Hingga saat ini, kedua batu karang tersebut masih dapat disaksikan di sekitar pantai tersebut yang kini dinamakan Pantai Karang Nini. Sahabat semua, demikian cerita legenda Karang Nini dan Balai Kambang. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini, bisa melihat si Nini sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaannya kepada suami, selalu melayani suaminya dengan baik dan penuh perhatian. Sahabat semua, kita berjumpa kembali dalam cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.